Kita akan kembali berbincang pagi ini sebelum bahas soal tadi pemulihan ekonomi melalui dana wakaf. Saya mau nanya dulu ke Pak Anwar, sedang ada Indonesia Syariah Economy Festival, Pak. Nah, sebenarnya pesan dari BI untuk penyelenggaraan ataupun pekan wakaf di ISEF ini apa, Pak, untuk mengembangkan atau mendukung pengembangan wakaf produktif ini? Ya, makasih Mbak Pascal. Jadi kembali lagi ISEF yang 7 Agustus dulu sudah di opening dengan Pak Wapres, dengan Pak Gubernur menyatakan sinergi untuk membangun negeri sudah dicanangkan Pak Gubernur Bank Indonesia. Bahwa di dalam pekan wakaf yang 6, 7, 8, 9, dan mungkin sampai minggu depan, itu adalah mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk forum wakaf. Di Indonesia kan cukup banyak pengelola yang saya katakan di Nazir tadi, pengelola aset wakaf sudah banyak, Mbak. Bukan berarti ini dari potensi belum ngapa-ngapain. Sudah banyak proyek yang ada di Indonesia, dikumpulkan, kemudian mereka bertemu dengan calon-calon wakil. Alhamdulillah, kalau dapat informasi sementara kemarin dari kegiatan 2 hari itu sekitar 15 miliar. Kita sudah punya beberapa di atas 15 miliar dapat komitmen wakaf dari berbagai para wakil selama 2 hari. Sehingga ini berjalan terus ujungnya nanti sehingga pada saat tanggal 28 Oktober nanti tentunya pada saat pembukaan ada laporan berbagai kegiatan yang dilakukan Festival Ekonomi Syariah Regional di Jawa yang pusatnya di Jawa Timur, kemarin KTI ada di NTB, Sumatera ada di Sumatera Barat, kemarin di Padang, sehingga itu semua kita rangkaikan dan kita laporkan selama 3 bulan virtual ini bahwa ISEF bukan hanya sebagai event, tapi bisa menyatukan silaturahim tadi. Berbagai pihak, tadi Pak Nuh katakan, ada proses literasi yang kurang, kemudian ada potensi yang ada, itu sudah betul-betul kita jadikan wakaf secara konkret, ada model bisnis, dan menjadikan blended fund di dalam pembiayaan ekonomi yang saat ini dibutuhkan oleh tentunya pemerintah membantu pemerintah dalam akselerasi ekonomi. Jadi kembali lagi, ISEF bukan hanya sebagai event, tapi adalah platform yang menyatukan seluruh pihak, termasuk nanti siang ada Pak Nuh, ada dari Dirjen Kementerian Keuangan, dari OJK, dari Kementerian Agama, dengan berbagai dari Bank Indonesia juga, untuk dalam satu platform yang sama memikirkan. Karena untuk melakukan penggalangan wakaf, Mbak Pascal, juga nggak mungkin dilakukan oleh BWI sendiri, dengan wakaf sendiri, tentunya kan kita punya perbankan syariah. Dan yang kedua, kita dengan digital, nggak mungkin lagi kita seorang wakif datang, kemudian langsung cash, itu nggak mungkin. Dengan era sekarang ada QRIS, Bank Indonesia sudah mengeluarkan QR Code, kemudian ada e-commerce, ada e-money, mobile apps, dan yang lainnya, itu akan mendorong infrastruktur. Tadi saya katakan, pendekatannya tidak hanya satu, tapi adalah pendekatan instrumen sama infrastruktur, sehingga itu semua memobilisasi nanti dapat, dan tentunya dibarengi dengan pengelolaan yang bagus tadi, dengan berbagai infrastruktur yang ada, tata kelola yang bagus, dan berbagai instrumen yang ada, sehingga itu betul-betul kita bisa membuat wakaf di Indonesia bukan hanya sebatas sebagai uang sosial, dana sosial yang untuk kegiatan sosial, tapi bisa kita putar sebagai bagian daripada sumber pembiayaan ekonomi di Indonesia yang melengkapi sebagai pembiayaan pembangunan perekonomian nasional saat ini. Itu dari sisi BI, segala usaha dilakukan. Dari sisi Badan Wakaf Indonesia, Pak Nuh, bagaimana caranya supaya wakaf ini memang benar-benar bisa ada dan membantu untuk pemulihan ekonomi terutama di COVID-19 ini? Pak Nuh, bisa dengar suara saya? Pak Nuh? Oke, Pak Nuh belum bisa mendengar suara saya ke Pak Anwar lagi. Jadi memang rangkaian ISEF ini adalah salah satu hanya rangkaian kecil ya Pak, untuk nantinya ke depan memang sudah ada blue line yang dilakukan ataupun yang akan digelar, yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia supaya wakaf ini benar-benar akan ada untuk masyarakat. Ya, betul. Mungkin tadi, karena di BWI, Pak Nuh juga di dalam rakor BWI kemarin, itu banyak sekali program-program, ada namanya program dari Kalisia, gerakan wakaf itu penting. Tadi disampaikan Pak Nuh bahwa literasi penting, Mbak. Jadi orang melihat wakaf itu jangan hanya anak-anak muda tentunya. Tadi dikatakan orang mungkin belum pernah tahu bahwa wakaf itu utamanya dipikirnya hanya tanah, bagaimana mewakafkan tanah, mewakafkan rumah gitu. Sementara ada temporary wakaf, yang itu sangat-sangat bermanfaat, dan itu adalah mindset. Kalau itu ada di milenial, ada di masyarakat Indonesia, itu menurut saya wakaf tunai itu salah satu potensi yang mau kita gerakkan. Pak Anwar, saya langsung ke Pak Nuh. Pak Nuh, dari sisi Badan Wakaf Indonesia, Pak, boleh singkat, bagaimana caranya supaya memang wakaf ini benar-benar produktif untuk membantu pemulihan ekonomi di tengah pandemi? Jadi tidak ada pilihan lain lagi, ya, kecuali yang pertama tentu dari sisi wakifnya kita gerakkan betul, supaya harta wakafnya keluar. Dan itu ada 2 paradigma. Kita ngumpulin 1.000 orang dengan masing-masing 1 juta, atau kita ngumpulin 1 juta orang dengan masing-masing Rp1.000. Tentu case yang kita ambil adalah lebih bagus ngumpulin 1 juta orang dengan Rp1.000
dibanding dengan ngumpulin 1.000 orang dan masing-masing harus urun 1 juta. Karena apa? Karena sekali lagi kekuatan itu kita sudah punya di situ. Jumlah orang kita sudah punya. Kalau masing-masing jamaah kita, masyarakat kita harus nyetor 1 juta, terlalu berat. Tapi kalau Rp1.000 itu kan tidak dilihat. Jatuh di jalan pun juga dibiarkan. Nah, kalau itu bisa kita kelola dengan digital teknologi, digital banking dan seterusnya, saya kira ini akan menjadi kedahsyatan. Intinya, Mbak Paskalis, kita ingin merubah dari yang tadinya pemberian itu atas dasar belas kasihan, ya, kita geser menjadi pemberian tadi itu atas dasar kebanggaan. Jadi yang tadinya kita melihat mengeluarkan uang 1 juta atau 100.000 karena kasihan. Enggak. Sekarang kita rubah. Bukan sekedar kasihan, tetapi menjadi kebanggaan. Nah, wakaf produktif itu adalah merubah dari yang namanya kasihan menjadi kebanggaan. Di samping itu, nilai-nilai kekiniannya juga sudah dapat. Oleh karena itu, kami di PWI bersama dengan seluruh kawan-kawan semua untuk bareng-bareng. Karena kekuatan ini ada di kita, bukan di PWI saja. Tapi seluruh masyarakat ini, kalau bareng-bareng, saya kira angka 100 triliun dan seterusnya, itu insya Allah bisa kecapai. Harapan yang tentunya 200 triliun, iya Pak. Ya, apalagi kalau misalkan aja, setiap institusi hanya urun Rp10.000 aja. Rp10.000, Rp1.000. Kali sekian banyak, dapat kita itu. Oleh karena itu yang penting, masyarakat perlu paham betul, dan perlu tahu betul dipakai untuk apa sih ini. Ya, sehingga apa? Sehingga disampaikan oleh Pak Anwar Basori tadi itu, nazirnya ini menjadi kata kunci juga. Dan sampai setelah ngumpulin duit wakaf, ternyata dia lalai, ternyata dia tidak punya integritas, dan seterusnya. Kita tidak ingin itu. Oleh karena itu, Oleh karena itu, ketiga sektor ini kita perbaiki serentak, dari sisi supply, yaitu wakif dan harta wakafnya, dari sisi nazir, yaitu para pengelolanya, dia harus punya profesionalitas, integritas, tidak hanya itu, dia harus punya militansi. Baik. Tidak cukup hanya ini. Dan dari sisi yang ketiga, penerima manfaatnya, mauquf alaihnya, kita cari yang punya dampak semaksimal mungkin dan yang paling langgeng. 3 ini yang harus kita garap bersama-sama. Oke, hal baik yang tentunya harapannya bisa menjadi kegunaan yang jauh lebih baik lagi untuk wakaf dengan potensi 200 triliun ini. Terima kasih banyak Pak Anwar dan juga Pak Anu untuk penjelasan wakaf hari ini. Tentunya harapannya semoga bisa membantu pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Terima kasih, sehat selalu Pak. Amin.